Pemirsa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN turut berpartisipasi dalam pengembangan riset dan inovasi teknologi pengelolaan air berkelanjutan. Riset dan inovasi merupakan dua hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam mencari solusi untuk mengatasi krisis air. Melalui World Water Forum 2024, BRIN akan bertukar riset, kemudian bertukar pengalaman dan juga inovasi dengan negara dan juga organisasi dunia untuk menemukan solusi tepat dalam pengelolaan air berkelanjutan. Dan untuk mengetahui lebih dalam, saat ini kita akan membahasnya bersama Bapak Mego Pinandito, selaku Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN. Halo Pak Mego, apa kabar? Halo juga, terima kasih, kabar baik dari sini, dari BRIN. Baik, kabar baik ya Bapak, dan kita langsung ke inti pembahasan, yakni tentang pentingnya riset dan inovasi tata kelola sumber daya air. Nah Pak Mego, dalam World Water Forum ke-10 nanti, apa misi yang akan dibawa oleh BRIN untuk pengembangan riset dan juga inovasi sumber daya air? Ya, terima kasih. Jadi tentunya pada kesempatan yang luar biasa ini, pada World Water Forum 2024, BRIN sebagai lembaga pemerintah, jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, ingin membawa berbagai hasil riset dan teknologi, hasil inovasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, baik itu dari airnya sendiri maupun juga bagaimana terkait dengan beragam, jadi danaunya, mungkin waduknya dan sebagainya, serta berbagai hal yang penting untuk kita ketahui dalam konteks bagaimana pengelolaan sumber daya air itu sendiri. Dan inilah yang kemudian tentunya pada kesempatan yang baik ini kita juga akan mengajak mitra-mitra dari negara-negara yang hadir pada World Water Forum ini untuk bisa nantinya berkolaborasi, baik itu melakukan riset, kemudian melakukan berbagai inovasi-inovasi, mengimplementasikan berbagai teknologi, di mana Indonesia yang juga sudah memiliki berbagai pengalaman dalam konteks mengelola sumber daya air, bisa juga memberikan sharing teknologinya, pengalamannya, bahkan pengelolaannya yang mungkin sudah sejak lama berhasil di dalam pengelolaan air itu sendiri di Indonesia, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada negara-negara anggota dari seluruh dunia yang hadir pada acara di Bali nanti. Baik, memang ada beberapa misi begitu ya Pak yang akan dibawa oleh BRIN dalam World Water Forum ke-10 nanti untuk dibahas ataupun bertukar riset dengan negara dan juga delegasi lainnya yang ikut dalam World Water Forum ke-10. Baik Pak Mego, kemudian mengapa BRIN ini memandang perlu pentingnya riset dan inovasi pada pengelolaan sumber daya air? Ya, jadi kalau kita bicara pengelolaan sumber daya air, yang paling mudah misalnya kita berbicara air itu dari mana? Pasti dari tempat yang tinggi atau mungkin ada di bukit ya, dengan sumber-sumber airnya. Bagaimana kita bisa menjaga bahwa sumber air itu tetap terjaga dengan baik, tapi juga bisa dimanfaatkan. Kemudian kita berbicara mengenai aliran sungainya, di mana di tengah-tengahnya atau di badan sungai itu banyak sekali dimanfaatkan, baik itu menjadi sumber air untuk air minum misalnya ya, untuk air bersih dia yang digunakan sebagai air baku untuk perusahaan daerah air minum, kemudian dimanfaatkan untuk industri, dimanfaatkan oleh banyak sekali misalnya pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Dan kemudian sampai kepada air itu mengalir di hilirnya atau di muara. Nah, penggunaan air itu yang kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa penggunaannya bisa lebih efektif, efisien. Kita tahu sumbernya harus dijaga dengan baik karena kita memerlukan misalnya sumber-sumber daerah aliran sungai ataupun hulu sungai yang bagus. Oleh karena itu perlu dilakukan riset yang terkait dengan bagaimana menjaga dasnya. Kemudian air itu mengalir, kemudian dimanfaatkan. Kadang-kadang airnya menjadi kotor. Bagaimana kemudian kita harus melakukan pengolahan limbah air itu sebelum dikembalikan lagi ke sungai, sehingga tidak mencemari sungainya. Nah, di situ kan mulai kita melihat apa sih polutan-polutan atau polusi air itu terjadi.
Nah, kita menggunakan berbagai teknologi-teknologi baru, kita melihat bahan-bahan apa saja, mungkin kita bisa menggunakan proses kimia, kita bisa menggunakan proses biologi, kita bisa menggunakan proses-proses kombinasi antara kimia biologi, bahkan mungkin yang sifatnya lebih dari itu. Nah, di situ diperlukan riset-riset, diperlukan inovasi. Kemudian bagaimana kita bisa memelihara sumber-sumber air misalnya di danau ataupun di waduk gitu ya. Yang kita tahu danau juga sebagai sumber mata pencarian, sumber-sumber air untuk pertanian. Bagaimana kita bisa memanfaatkan misalnya waduk itu misalnya untuk perikanan dan sebagainya. Nah, di situ juga dibutuhkan pengelolaan air dengan berbagai riset sehingga waduknya ataupun bendungannya bisa tetap terjaga bersih gitu ya, tidak terpolusi oleh misalnya sisa-sisa jaring apung atau keramba dan sebagainya. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya bagaimana kita juga bisa mengolah air-air yang ada itu menjadi air bersih, baik itu sebagai air baku untuk proses di PDAM maupun juga air bersih untuk diminum gitu ya. Nah, di sisi yang lain, air itu juga digunakan untuk pertanian. Nah, pada saat digunakan untuk pertanian, bagaimana kita bisa mengelola untuk bisa mengairi sawah yang semakin luas begitu dengan tadi pembagian air yang adil, kemudian kita tetap bisa menjaga kualitasnya sehingga tidak tercemar oleh pestisida, kemudian bahan-bahan kimia lainnya yang itu juga akan mencemari air sungai itu sendiri yang mungkin mengalir ke tempat lain untuk dipergunakan di daerah hilirnya. Jadi selain itu, kalau kita bicara sungai, biasanya pada saat banjir itu kan kita ingin melihat apa nih, bagaimana potensinya, hingga perlu dimonitor. Nah, dengan menggunakan teknologi IT, kemudian dengan memasang sensor-sensor, kita bisa mengetahui sebetulnya bagaimana curah hujan yang terjadi di bagian hulu, kemudian meningkatkan volume debit air sungainya, kira-kira sampai daerah yang memiliki potensi besar itu dengan teknologi kita bisa mengetahui tinggian muka air ataupun jumlah debit yang turun sebagai hujan itu di daerah hulu, kemudian mengalir di sungai di daerah hulunya, berapa debitnya, berapa tingginya, dan sampai kira-kira kapan akan sampai di daerah yang berpotensi banjir itu juga bisa dihitung dan bisa kita semuanya waspada gitu. Atau juga kita bisa mengetahui sebetulnya curah hujannya sudah kurang ataupun seperti apa sehingga kalau kita bicara waduk yang memiliki satu fasilitas pembangkit listrik tenaga air, maka kita harus menghitung cukup apa enggak nih untuk memutar turbinnya, sehingga kalau dibutuhkan bisa dilakukan penambahan air melalui teknologi modifikasi dengan hujan buatan. Jadi teknologi-teknologi itulah yang kemudian akan membantu kita di dalam mengelola sumber daya air sebagai satu sumber yang memang sangat penting bagi kehidupan. Disitulah pentingnya riset, inovasi, dan pengembangan teknologi-teknologi yang baik itu merupakan teknologi tinggi maupun juga teknologi tepat guna. Demikian. Ya, berarti intinya kembali ke manfaat begitu ya Pak, untuk masyarakat nantinya yang dirasakan, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk sumber irigasi pertanian dan lain sebagainya. Begitu ya Pak Mego? Ya, betul. Jadi semuanya masyarakat. Ya, baik. Pak Mego, kemudian riset dan inovasi teknologi ini juga diperlukan untuk menjawab anomali iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, apa tantangan riset dan pengembangan inovasi sumber daya air saat ini Pak Mego? Ya, kalau kita bicara tantangan, maka tantangan itu juga berawal dari bagaimana misalnya kondisi-kondisi terakhir yang terkait dengan sumber daya air. Bagaimana misalnya kita melihat perubahan iklim yang mempengaruhi curah hujan. Hujannya semakin sedikit. Bagaimana kemudian kita bisa memperbanyak? Itu yang kemudian dengan teknologi modifikasi cuaca. Kemudian juga kita lihat bagaimana cemaran-cemaran, karena misalnya penggunaan pestisida, penggunaan bahan-bahan kimia, industri dan sebagainya yang kemudian karena kurangnya
eh, proses ataupun instalasi pengolah limbahnya, maka mengalir ke sungai dan juga nantinya adalah ke danau dan sebagainya. Kita harus mengetahui betul teknologi yang sesuai dengan limbah itu sendiri, sehingga akan betul-betul bisa memproses limbahnya menjadi air yang lebih bersih, lebih aman, dan juga ramah lingkungan. Nah, hal yang jadi penting juga adalah dalam konteks mengelola limbah ataupun juga menggunakan teknologi ini selalu berpedoman pada bagaimana kita menjaga lingkungan, baik itu lingkungan sumber daya airnya sendiri maupun juga lingkungan di sekitarnya, dan bisa berproses sehingga kita akan mendapatkan sebuah proses-proses pengelolaan yang berkelanjutan. Dan yang penting juga adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat sumber daya air, yang terlihat adalah sumber air permukaan ya, tapi kita juga punya air tanah. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi sangat penting untuk kita melihat kedua-duanya, meskipun kalau yang air di permukaan kita bisa melihat kalau kotor apa tidak, tapi kalau yang air tanah kita perlu mengukur. Dan itu juga membutuhkan teknologi sehingga jangan sampai kemudian air tanahnya menjadi tercemar juga atau mungkin volumenya atau tinggi muka air tanahnya juga turun, artinya sudah terjadi pengurangan dari sumber air tanah atau bawah tanahnya gitu. Ya, teknologi yang sesuai atau tidak ini menjadi salah satu tantangan begitu ya Pak Mego dalam pengembangan inovasi sumber daya air di Indonesia. Baik, Pak Mego, terakhir melalui World Water Forum 2024 nanti apakah bisa mendorong percepatan riset dan juga pengembangan inovasi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia? Ya, kami memang mengharapkan pada pertemuan World Water Forum ke-10 ini yang akan dilaksanakan di Denpasar, Bali, kita bisa bertemu dengan mitra-mitra, baik itu perisetnya maupun juga industri, ataupun juga masyarakat yang memang memiliki masalah-masalah sehingga kita bisa melakukan diskusi, karena sangat waktu yang cukup untuk kemudian kita bisa berdiskusi. BRIN sendiri menyediakan berbagai kesempatan untuk dapat menjalin kolaborasi bersama dengan mitra-mitra dari luar negeri. Tentunya kalau dalam negeri sudah pasti, tapi juga karena mereka datang dari berbagai negara, kita akan membuka kesempatan untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset-riset dan inovasi yang sudah dilakukan di Indonesia, dan sebaliknya kita juga mengundang periset-periset, peneliti-peneliti, ahli-ahli pengelolaan air dari negara-negara yang hadir, baik itu dari Asia, kemudian Eropa, Amerika, kemudian juga dari Afrika, Australia, sehingga kita bisa sharing ilmu pengetahuan, sharing teknologi, pengalaman, dan kita akan bisa nanti melakukan riset-riset berkolaborasi bersama, yang itu juga sudah disiapkan berbagai skema-skema kerjasama internasional dengan pihak luar negeri. Jadi selain memang kita bersama-sama secara nasional, baik itu dengan perguruan tinggi maupun juga pihak swasta, maka kita juga sekaligus akan menggandeng mitra-mitra dari luar negeri, sehingga kita juga bisa mempromosikan apa yang sudah kita lakukan di Indonesia yang sudah sukses, dan sebaliknya kita bisa mengambil berbagai hasil-hasil teknologi untuk kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Jadi harapan besar bagi kita semuanya melalui World Water Forum ini, kita akan bisa memperkuat riset dan inovasi khususnya dalam tata kelola sumber daya air di Indonesia. Ya, melalui World Forum nanti diharapkan juga bisa saling berkolaborasi begitu ya Pak Mego antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah dari delegasi negara lainnya, dan tentunya bisa menemukan solusi untuk pengelolaan air berkelanjutan di Indonesia. Betul. Ya, baik Pak Mego Pinandito selaku Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Dialog Kominfo Newsroom. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih, sukses untuk acara kita World Water Forum 10 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.